kita bakal bahas lagi Jepang-Jepangan lagi guys. Kayak banyak banget orang yang pengen kerja ke Jepang tapi Tapi apa ya, malas belajar kayak males gitu-gitu. belajar, terus kayak males kayak cari tahu tentang Jepang. Kalau kayak Heeh. gitu gimana dong? Iya, itu tuh banyak banyak akibatnya atau banyak permasalahan yang bakal timbul dari hal Jepang doang, bahasa Jepang doang. Itu banyak banget. Di sini juga banyak banget permasalahan-permasalahan orang yang akibat dari nggak bisa bahasa Jepang, bisa dari kekerjaan, dari ke obrolan sama orang Jepang juga, dari kehidupan juga, nggak bisa Gak bisa ngapa-ngapain kan. ngapain kan? Makanya kita bakal sharing juga buat kalian nih yang ngerasa bahwa ya udahlah bahasa Jepangnya nyampe sini aja Iya, bisa lah gitu, kan aman lah gitu kan. bahkan ada tuh ya pemikiran kayak, "Lah nanti juga di sananya bisa kan, bisa tuh karena di tempatnya." Enggak ya, Enggak, enggak semuanya tuh butuh begitu. belajar bener. Ini buat motivasi kalian juga, kayak udah males lah segini aja cukup gitu, kayak gitu tuh kan kurang kan, maksud aku karena kalian kan kesini pengen kerja ke Jepang. Nah kalian tuh lebih baik mengutamakan bahasa Jepang dulu. Bahasa Jepang itu untuk berkomunikasi. Iya. Semua orang kan namanya manusia butuh komunikasi nggak sih? Iya, kan kita juga kalau misalkan kemana-mana kan, kalau mau beli keperluan atau mau Iya, pergi kemana gitu kan, menggunakan bahasa Jepang bukan betul. bahasa Inggris atau bahasa Iya. Indonesia kan, enggak. Terus juga karena orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris juga kan. Rata-rata di sini orangnya nggak bisa bahasa Inggris, orang Makanya tuanya ya. Kalau mungkin anak muda mah tahu, anak muda cuma dikit juga kok. iya paling yang ini aja yang anak kuliah nggak Anak sih? kuliahan Kalau anak paling. kuliah mereka rata-rata tahu bahasa Inggris. Tapi untuk sekarang dari populasi di Jepang ya mungkin 80% nggak bisa bahasa Inggris gitu. Karena apa ya, budaya di sini tuh gimana ya, dia kayak mengentalkan apa, mempertahankan budayanya dia, kayak ya udah bahasa Jepang ya harus bisa gitu. Maksud aku karena bahasa Jepang juga banyak banget kayak kanji dan lain-lain, butuh belajar, itu butuh waktu gitu, orang Iya. Jepang juga ya. Makanya dia untuk itu dari kecilnya itu diprioritaskan bahasa Iya, Jepang terus juga gitu. nggak diajarin loh di sekolahnya orang Gitu. Jepang tuh, iya. Jadi Eh, dari sekolahnya tuh emang nggak diajarin bahasa Inggris, nggak diajarin bahasa asing, gitu. Mungkin ada tapi di kuliahan atau di Nah, SMK gitu ya. nggak di SMA, SMK juga nggak ada gitu, adanya di kuliahan. Oh, mungkin Kalau di kalau kuliahan kursus ada, gitu ada ya. kalau kursus ada mungkin. Kalau anaknya mau gitu kan. Tapi Karena di sini kan dari SD kan dibelajarinya kanji, kanji, kanji. Emang dari kecil tuh dibelajarnya kanji, karena gitu. kanji tuh banyak banget Banyak guys. banget, Banyak banget. gitu. Kayak beda garis satu aja tuh Udah udah beda beda gitu. artinya, mungkin ada yang nggak ada artinya kalau salah Iya, nulisnya, makanya gitu. makanya butuh waktu. Orang Jepang aja buat belajar tuh butuh waktu, apalagi Iya, kita orang asing kan. Makanya iya, untuk bahasa Jepang ini emang buat kalian belajar itu sulit banget guys, karena sudah termasuk bahasa tersulit di dunia, termasuk ya keberapanya nggak tahu, ada Mandarin juga gitu. Mandarin lebih sulit itu. Makanya sih Jepang juga kan ada kanjinya, dia mengikuti apa ya, bahasa tersulit gitu ya, nggak tahu kedua, ketiga atau ke satu gitu, nggak tahu juga. Nah makanya buat motivasi kalian, gimana sih akibatnya kalau kita nggak mau belajar bahasa Jepang gitu. Iya. Nah kita bakal bedah per poinnya juga, kayak poin pertama, misal kalian nih udah nggak mau belajar ya, terus kan berangkat ya ke Jepang, kalian pertama kan kesini buat kerja kan, ya utama kerja lah, buat cari uang kan. Bullshit lah kalau kalian ngomong nggak cari uang, Kayak cari pengalaman, bullshit itu menurutku. kita jujur aja gitu ya. Jujur aja, kita semua kesini tuh mau Emang cari cari uang. uang. Iya, jangan sok-sokan bullshit lah, Jangan maksud sosokan aku. kayak, enggak aku mah kesini kayak gabut aja, aku kesini cuma cari pengalaman, pengen tahu cara bekerja orang Jepang nanti di Iya, Indonesia diterapkan. Enggak, bullshit lah. mungkin itu ada, cuma kayak ke Enggak, alasan keberapa semuanya gitu. tuh ya ada, tapi untuk yang bertahan hidup kan kita butuh uang juga kan Uang. guys. Jadi kalian tuh kerja ke sini kan buat cari uang juga kan, intinya kayak gitu. Makanya buat kerja di sini biar mempermudah kalian tuh harus punya bahasa Jepang yang cukup, bisa berbahasa walaupun sehari-hari, minimal itu minimal banget. Sehari-hari aja itu sebenarnya kurang cukup. Kurang. Kurang menurutku ya. Karena aku di sini juga kayak, oh bahasa segini level N4 juga menurutku kurang. Kalian di level N3 itu menurut aku agak cukup Agak cukup. untuk berkomunikasi sama orang Jepang lebih dalam lagi. Kalau N4 itu kayak nani yoshitemasu kayak gitu-gitu, Kayak, ngobrol apa ya, lagi iya ngapain, kayak kayak habis gitu. makan jam berapa, terus bangun jam berapa, ngambil ini, ngambil itu gitu doang, kayak nggak pernah ngobrol sampai kayak ke level yang pemerintahan, kayak golongan kita bahas kayak ke kehidupan di Kehidupan Jepang gitu, gitu kayak kan. kayak semisal apa ya, contohnya kayak kenapa yen turun gitu, Iya. kayak ngobrol sama orang Jepang bisa yen turun Iya, kenapa kayak atau apa kayak gitu. kalau di Indonesia kayak ngobrol sama tetangga atau sama temen aja gitu. Jadi Iya, emang bahasa Jepang harus kayak ditingkatin lagi, iya, tingkatin tingkatin gitu iya. loh. Jangan kayak
toh lagian aku udah punya N4, toh lagian aku udah lulus JFT. Iya, itu nggak menjamin ya. Nggak menjamin kalian tuh bisa berbicara, kalian bisa bersosialisasi di sini gitu loh. Terus poin pertama kan di kerjaan udah susah banget tuh, lumayan kan. Kalian udah ibaratnya di kerjaan kalau nggak bisa ngobrol kan udah banyak banget kasusnya. Sampai kayak ini, sampai kayak dipukulin tuh. Tahu kan? Kalian tahu kan yang di Jepang itu, misalkan di kerjaan dipukulin gitu, di kendasnya dikeplakin sampai Iya, kepalanya. iya, kepalanya guys. Nah, kepalanya sampai dikeplakin kayak Iya. dipukulin lah, bukan dikeplakin lah ya. Intinya kayak gitulah, kekerasan lah intinya. Karena di sini dia tuh dari datang ya. Pertama datang kalian mungkin nggak bisa bahasa Jepang, itu mungkin orang Jepang agak maklum lah ya. Mungkin Maklum. kayak ya udahlah, mungkin Kalau baru seminggu 2 minggu ya, Heeh. ya paling maklumnya sampai sebulan lah, kalian nggak bisa Iya, tuh sebulan. sebulan. Tapi kalau udah lebih dari sebulan kalian masih di kayak gitu Heeh. aja, ya orang Jepang juga mikir Kesel kayak kan. kesel lah gitu Iya, kok. ini contoh aja nih ya. Contoh aja nih, semisal nih ya. Kalian bayangin aja nih ya. Semisal kalian kerja sama orang yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Ya, contoh ya. Terus kalian nyuruh orang itu ngambil apa ya, misalnya ngambil HP. Tolong ambilin HP. Terus dia ngambilin apa? Ngambilin laptop semisal, gimana coba menurut kamu? Sekali mungkin kalian bisa dibikin lucu Iya, ya. kayak ya udah kan masih belajar atau Iya. ya udahlah lagian kan dia nggak ngerti bahasanya. Tapi Iya. kalau berkali-kali gimana? Iya, sekali kan mungkin lucu kan, yang tadi aku ngomongin. Sekali mungkin kayak dibikin bercanda, oke lah, wah gitu-gitu. Mungkin kalau di bagian kerjaan kan, biasanya ada bagian yang serius juga kan, kayak tolong ambilin ini Kalau biar lagi sibuk ya. biar cepet kerjanya, biar cepet muter gini kerjanya, biar cepet selesai juga. Kalian ngambil ini dapatnya itu, ngambil ini dapat itu, dia juga kesel kan. Makanya kalian dikeplakin diituin kan karena kalian nggak bisa bahasa Jepang. Nah, untuk pembulian banyak banget, kayak orang Jepang orangnya ada gimana sih, baik-baik apa enggak ya. Menurut aku kalau baik atau enggaknya itu cara kalian membawa diri. Kalau kalian membawa dirinya aja di sini nggak bisa, contohnya kayak berkomunikasi aja nggak bisa, ya udah mau ngapain gitu, mau apa ke Jepang, cuma cari uang dengan tanpa bahasa ya, ngapain Susah. gitu, Terus susah. juga apa orang Jepang tuh misalnya kita diajak ngobrol ya, terus kitanya tuh no respon gitu, kayak cuma kayak bukan cuma sih, kayak cuma diem aja, kayak langsung males nggak sih? Ya, Satsu kita juga pernah ngobrol kayak orang mana, orang Vietnam atau orang mana gitu, intinya nggak tahu. Tapi dia pernah nerima orang, terus suruh motongin rumput, yang si nanasnya itu jangan dipotong katanya. Nah, malah dipotong semua guys. Jadi sampai nanasnya itu dipotong pakai apa, mesin rumput itu loh. Kan harusnya Habis rumputnya jangan deng-deng gitu. Iya. Dia ngomong jangan dipotong ya. Terus dia bilang wakarimashita, ya udah tahu, udah ngerti. Berarti kan ya udah, si saconya kan, si atasan kita kan ya udah percaya Iya gitu. kan. Ternyata pas balik lagi si nanasnya dipotongin semua guys. Sok coba bayangin sebagai kamu nih ya, jadi bos misal, nyuruh anak buahnya ngerjain ini, misalkan nanas aja, misalnya tadi yang aku ngomongin, suruh motongin rumputnya aja malah dipotong nanasnya semua, gimana kamu? Sok marah nggak? Rugi juga kan jadinya. Udah rugi, udah bayar kalian per jamnya, ya enggak, terus ditambah kesel juga kan Kerjanya dia, salah kan, kerjanya gitu. salah juga kan, dia double kita guys. Mungkin sekali dua kali kan udah nggak apa-apa kan, dimaafkan. Masih mewajari Iya, gitu kan. tapi si perusahaan kan butuh pemasukan yang lebih bagus gitu kan. Datangnya kalian malah membuat pemasukan keuangan turun. Iya, kan apa perusahaan di sini juga kan kayak ngambil orang asing tuh bayar Iya, gitu loh. makanya Dan cukup besar biayanya kan. lumayan Jadi besar. kalau kalian di sininya kerjanya playa-play, terus Playa, kerjanya bener. apa namanya, kerjanya bahasanya nggak ngerti, disuruh ini itu nggak ngerti, yang rugi juga perusahaan. Iya. Jadi banyak kasusnya kayak gitu, kayak yang nggak bisa bahasanya, terus kayak dipulangin lagi ada, Bener. ditukar sama orang lain Baru ada, makanya nih ya guys ya, buat gambaran aja, kalian tuh kalau males di Jepang belajar bahasa Jepang, ya udah kalian udah susah di sini. Menurutku ya, kamu mau pilih susah yang mana? Susah belajar bahasa Jepang apa susah di sini? Susah di sini tuh apa? Mental kena, kerjaan gak bener, dimarahin terus. Gimana? Mau bergantung diri ujung-ujungnya kan? apa? Ya, Ujung-ujungnya ujung-ujungnya pulang, kalau nggak pulang nggak gantung diri guys. bunuh diri di Iya, sini ya. sok misal kalian mau pulang aja, bahasanya nggak bisa kan? Beli Ya, tiket gimana? ya, terus kan orang rumah kan, kalian kan ke Jepang, orang rumah kan mengandalkan kalian lah ibaratnya. Terus kalian pulang dengan membawa hutang yang bekas kalian, biaya kalian sebenarnya dana talangan gitu ya, belum lunas. Iya, biaya kalian belajar gitu, biaya kalian berangkat gitu. Nah, uang belum balik, kamu udah balik duluan. Menurut kalian gimana? Tertekan apa enggak?
Nah, sebelum kalian malas-malasan gitu belajar bahasa Jepang, menurutku ya, kalian itu harus pikir lebih panjang lagi karena di sini tuh belajar bahasa Jepang itu perlu banget. Itu Mm-mm. bisa merubah semua kehidupan kamu loh. Merubah banget. Karena kalian tuh bisa membawa diri, bisa ngerti bahasa Jepang, bisa ngerti Iya, nanti semuanya. kalian di Enak sini tuh loh. kayak bisa berkawan sama orang Iya, Jepang, iya terus bener. wawasan kalian tuh lebih luas gitu, nggak Heeh. cuma di stuck itu Iya, aja, iya enggak. benar benar benar. Nah, makanya semangat ya guys ya. Kalian semoga dapat gambaran tuh, lumayan tuh karena di Daging nih, kerjaan daging. iya daging karena di kerjaan itu perlu banget Mm-mm. bahasa Jepang. Ya, kalian mungkin udah ngerti, tapi kalian butuh motivasi atau apa gitu kan. Biasanya kayak motivasinya hilang, terus kayak Mm-mm. males juga. Makanya setiap pengen males atau motivasinya hilang itu inget aja kalian tuh ke Tujuan depannya awalnya tujuan ya. awal. Misalkan kalian tujuan awal kerja ke Jepang, pengen cari uang. Nah, cari Iya, uang nih di sini. Nah, biar kita cari uangnya lebih gampang, kalian harus apa? Prioritas yang kedua apa? Bahasa Jepang kan? komunikasinya Komunikasi kan? dibagusin Dibagusin lagi lagi. cara kalian Hmm, berkomunikasi gitu. ya. Soalnya orang Jepang juga kayak kalau kitanya, misalnya baru Ah, baru kenal gitu, terus kita ngomongin kayak nggak sopan gitu kan. ah, Kayak orang Jepang juga males, guys. malas, malas, malas. Mm-mm. Apalagi nggak nyambung kan? Iya. Ya, coba bayangin aja deh. Gini deh, mending mending kalian coba bayangin aja nih ya, orang asing ya datang ke Indonesia, jangan ke Jepang, Mm. Indonesia ke kalian. Terus kerja bareng, Mm-mm. pengen ngobrol ya, pengen bercanda, kalian nggak nyambung, gimana coba? Males nggak? Gimana coba sok menurut Kayak kalian? kalau ibaratnya aku mau ngejokes tapi Iya, nggak nyambung nggak sama nyambung lawannya, gitu kan? kayak males kalau aku Makanya ya, kan, kalau aku males. iya, makanya kan. Kalian pengen enaknya doang tapi pengen apa ya? Maksudku nggak mau susahnya, pengen enaknya. Ya Mm-mm. hidup be mana ning di mana lo ning wong tua be wong tua. Eh. Hmm. Ya orang-orang kayak gitu tuh apa ya? Pengen enaknya doang tuh. Ya ngapain hidup gitu Mm-mm. udah. Di sini tuh ya kalau kalau pengen enak ya susahnya dulu diterima gitu. Terima dulu susahnya baru enaknya. Jangan enak semua emang ada hidup kayak gitu. Ya ini buat nyadarin kalian. Oh, Mm-mm. emosi tuh bukan gini. Maksud aku kalian tuh biar sadar bahwa Iya. bahwa kalian tuh pengen punya tujuan. Ya kalian tuh harus terima sakitnya dulu baru bisa Mm-mm. nyampe ke tujuan kalian, guys. Terima Jadi konsekuensinya ya. iya benar. Semisal kalian pengen punya banyak uang ya, berarti kalian harus ngapain? Harus Mm-mm. ngapain kan ada konsekuensinya. Ada hal yang nggak enak gitu kan. Tapi kalian harus dipaksa karena kalian butuh disiplin. Disiplin itu perlu banget guys. Karena kalau seenaknya kayak gitu ya ya udah kan namanya aja seenaknya ya enaknya doang. Berarti Mm-mm. yang nggak enaknya nggak diambil. Berarti enaknya kalian tuh cuma segitu doang. Nggak bakal melebihi ekspektasi kalian gitu. Terus nih gini kan, ada tuh kalau yang orang mau berangkat, saya mau ke Jepang, mau cari pacar orang Jepang, Ya, cewek atau cowok ya, ini ya. ya fleksibel aja. Tapi kan kalau misal kita pengen ke Jepang, pengen cari pacar orang Jepang, di Jepang ini orang-orangnya mereka suka Hmm. ngomong ya, Ya jadi bukan suka ngomong, maksud aku gini loh. Jadi ini aja apa? biar kalian juga ngerti kan. Kalian Mm-mm. semisal pasangan Iya, ya, pasangan deh, kalau misalnya pasangan mau diem-dieman ya nggak gitu ngobrol. Menurut kalian gimana? ya, Coba bayangin. kayak masuk akal nggak? Coba sok. Semisal udah makan belum, ya udah obrolan santai lah. Tapi orang Jepang di sini mereka nggak yang kayak gitu ya. Iya, maksud aku gini, kalau obrolan udah makan belum kan ya udah gitu. Maksud Iya. aku biasa. Kan Heeh. misalkan sama pasangan ada juga kan obrolan yang lebih mendalam. Iya, kayak udah Kayak ibarat apa ke depannya mau gitu. ngapain atau apa gitu. Kan Ini harus deh, perlu ngobrol juga kan. contoh kecilnya kayak semisal mau jalan-jalan kemana, Hmm. terus mau makan apa, kan pasti cuma mau nanya, masa mau makan apa, Iya, jalan-jalan kemana, iya. masa nggak ada obrolan, sepi banget nggak sih kayak, Iya, makanya ya kan, kan? nah poin itu tuh yang perlu kalian pikirin lebih dalam untuk motivasi dan lain-lain ya kalian harus cari hack ke diri kalian kayak cara biar kalian tuh terus termotivasi dan terus mau disiplin. Mm-mm. Contohnya kayak mengingat bahwa kedepannya tuh pasti bakal susah karena nggak bisa bahasa Jepang gitu. Nah kalian diinget-inget aja pikiran kayak gitu, terus ditambah lagi tujuan awal kalian apa kayak kalian pengen kerja ke Jepang karena pengen membantu finansial keluarga gitu contohnya. Nah Mm-mm. kalian dipakai itu buat bensin kalian biar tetap semangat gitu loh. Nah motivasi itu tuh terus dijaga disiplin. Nah baru tuh enak kita Mm-mm. ngejalanin juga karena ada motivasi tersendiri kan. Kalau nggak ada motivasi kan kalian seenaknya kan. Mm-mm. Disiplin, motivasi itu perlu makanya. Oh iya, terus semisal aja kalian kan di sini berdua, terus teman kalian tuh pinter bahasa Jepang, terus kalian tinggal cuma ngandelin teman kamu, kayak eh, nggak apa-apa deh, nggak bisa juga kan dia bisa, nanti kan aku sama dia terus, jangan kayak gitu. Jadi jadilah pawang untuk diri kamu sendiri Betul. gitu, jangan suka ngandelin orang lain Iya, iya. gitu. Iya, makanya poin tadi kan di kerjaan ya guys ya.
Terus poin kedua kan tadi yang sama pasangan juga, kalian mau cari pasangan tuh yang tadi omongin kayak ya nanti kan pacaran juga nggak ngomongin makanannya apa, terus mau ke jalan-jalan kemana, enggak kan ada obrolan yang kedepannya juga Iya, kan, kayak kayak masa obrolan depan kayak gitu. bercanda-bercanda gitu Iya. juga kan ada Heeh. dong. Terus kan kalian juga kalau mau punya pacar orang Jepang terus mau serius sampai nikah kan harus ngobrol sama mertuanya juga kan, Iya, kayak masa mau orang gini? Jepangnya gitu. Masa kalian sama mertuanya bilang udah makan belum gitu kan? Lagi Mau ngapain? Bener nggak lagi gitu dong? ngapain? Enggak kan, kalian pasti ditanya kerjaannya apa, Iya. terus ke depannya mau ngapain, terus di rumah tuh orangnya kayak gimana, Terus orang apalagi Indonesia kalau yang gimana beda gitu. agama ya, pasti kan kalian ditanya lebih dalam Iya, lebih lagi. dalam. Emang agama Islam tuh gimana? Emang Iya, agama kan Kristen harus emang kalian gimana? harus bisa jelasin. Iya. Gitu. Makanya agama aja misalkan ngobrolin agama kalian bahasanya aja kurang, gimana mau pengen punya pasangan orang Jepang gitu kan. Jangan pikir sampai jauh-jauh deh. Mending kalian bahasa Jepang aja dulu benerin gitu. Nah, tadi kan poin kedua udah pasangan. Yang ketiga, nah poin yang ketiga ini di lingkungan ya guys ya. Di lingkungan contohnya kayak ibarat kalian kan lingkungan ini kayak kalian pengen makan, jalan-jalan dan lain-lain. Mungkin udah diomongin yang tadi, tapi ini perlu banget guys. Kalian biar punya gambaran juga kayak oh iya, kalau nggak bisa bahasa Jepang, kalian nggak bisa lihat apa komposisi makanan, terus juga nggak bisa jalan-jalan ke Tokyo Tower kayak Disneyland kayak gitu. Kalian terbatas, nggak bisa Iya. ngapa-ngapain. Kalian mengandalkan, ayo sama temen yuk ke sana, yuk ke sana Iya, yuk. jangan kayak Kayak gitu ya. bayi udah beli bayi. Jangan gitu ya. Makanya kalian tuh harus punya apa ya, maksud aku pegangan sendiri gitu biar nggak tergantung sama orang lain gitu. Mungkin banyak ya kayak versi terburuk, lebih terburuk lagi dari akibat tidak belajar bahasa Jepang jika kalian pengen kerja ke Jepang itu banyak mungkin, Banyak banget. banyak banget. Tapi Tapi kita ringkas aja. ringkas saja kayak karena buat kalian juga apa ya butuh waktu buat belajar, jangan Iya. nonton video kita mulu, belajar bahasa juga. Jepangnya juga. Kita mah nggak nyuruh kalian buat nonton terus ya, tapi nggak, kalau jangan, kalian jangan. nonton terus ya makasih. Makasih gitu. intinya ya guys ya, intinya dari video ini kalian tuh harus semangat lah belajar Harus bahasa Jepang. semangat. Emang susah ngelawan diri sendiri itu, emang susah ngelawan pengen main, Malesnya iya gitu males kan. pengen main Mobile Legends, Ini pengen nih, ngelawan ini nih susah. susah. Ngelawan diri sendiri sih lebih tepatnya, karena disiplin kan susah, nggak semua orang bisa. Kalau semua orang bisa, semua orang Semua orang sukses. sukses Gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat. untuk kalian semua yang membutuhkan. Jangan lupa share ke teman-teman Iya. kalian yang kurang motivasi belajar bahasa Jepang. Yang males Males. belajar tapi pengennya ke Jepang, pengen ke Jepang. Jadi ya, mite kurete arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Jangan lupa subscribe Like, comment, and share. dan nantikan video kami selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Jamatane. Sampai dipukul loh, itu kasihan banget. Ih, ada yang dibully yang sesama orang Indonesia. Gitu. Iya, nggak bisa bahasa Jepang, dia dibully sama orang Indonesia bukan sama orang Jepang ya. Parah banget.